merupakan ibu kota Taiwan yang terletak di bagian utara yang juga merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi. Sama halnya seperti kota metropolitan lainnya, Taipei juga memiliki sistem transportasi yang nyaman dan aman, gedung-gedung tinggi, kehidupan malam yang ramai, hidangan kuliner dari berbagai belahan dunia, pusat perbelanjaan yang terbilang padat di antara kota-kota besar di Asia, dan juga pertunjukan seni kelas dunia. Selain sisi kebudayaan modern, Taipei juga kaya akan kebudayaan tradisional seperti berbagai peninggalan dari dinasti sebelumnya, tempat-tempat bersejarah, jalanan kuno, serta kuil-kuil kuno. Beberapa saat lalu, tim Spotlight berkesempatan mengunjungi beberapa tempat yang dijadikan sebagai objek wisata dan menjadi kebanggaan masyarakat Taipei. Yang pertama adalah Chiang Kai-shek Memorial Hall. Terletak tepat di jantung kota Taipei, tempat ini merupakan salah satu destinasi wisata yang patut dikunjungi. Chiang Kai-shek sendiri adalah seorang tokoh politik dan militer Tiongkok. Ia menjabat sebagai ketua pemerintah nasional Cina di tahun 1928 sampai 1931, lalu sebagai Perdana Menteri Republik Cina di tahun 1931 hingga 1945, yang juga merupakan Ketua Dewan Militer periode 1931 sampai 1946, kemudian Presiden Republik Tiongkok dari tahun 1948 hingga 1975. Ya, sekarang saya sedang berada di Chiang Kai-shek Memorial Hall, di mana bangunan ini merupakan salah satu yang menjadi landmark negara Taiwan. Kita lihat yuk. Bangunan yang mulai dibangun pada bulan Oktober 1976 ini penuh dengan filosofi dan simbol kebudayaan Tiongkok. Atap dari gedung yang resmi dibuka pada April 1980 ini memiliki warna biru dengan bentuk segi 8, di mana angka 8 dalam filosofi Tiongkok mempresentasikan rezeki yang melimpah dan nasib baik. Sementara warna biru pada atap melambangkan langit yang cerah. Menuju pintu masuk ke ruang utama dibuat sebanyak 89 anak tangga yang disesuaikan dengan usia Chiang Kai-shek ketika ia meninggal pada tanggal 5 April 1975. Taman di sekitar gedung ini pun ditanami bunga warna merah, biru, dan putih yang mewakili warna bendera Taiwan. Salah satu yang menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi tempat ini adalah prosesi pergantian penjaga. Dan saat itu kami pun menyaksikan prosesi yang dilakukan setiap jam ini pada pukul 9.00 pagi. Jika kita lihat, sudah banyak wisatawan yang mengantri dan menunggu di depan pintu besar nan megah untuk melihat prosesi ini. Begitu pintu terbuka, kita bisa langsung melihat patung Chiang Kai-shek yang terbuat dari perunggu dengan ukuran sangat besar. Patung tersebut terdapat di aula utama yang terletak di lantai 4 yang memiliki desain langit-langit yang spesial dengan simbol bendera negara berupa matahari putih yang memancarkan 12 cahaya terukir di sana. Dan di depan patung raksasa tersebutlah proses pergantian penjaga berlangsung. Chiang Kai-shek Memorial Hall ini dibuka untuk umum dengan tidak dipungut biaya masuk atau gratis, tepatnya mulai pukul 9 pagi hingga 18 sore. Salah satu tujuan wisata lain yang juga wajib dikunjungi adalah menikmati keindahan pemandangan kota Taipei dari gedung tertinggi di Taiwan, yakni Taipei 101. Gedung pencakar langit ini terletak di distrik Xinyi dan sempat bertahan lama sebagai gedung tertinggi di dunia, sebelum akhirnya posisi tersebut digeser oleh gedung Burj Al Khalifa di Dubai. Dibangun pada tahun 1999 dan selesai pada tahun 2004, sesuai dengan namanya, gedung ini terdiri dari 101 lantai. Karena akar budaya dan sejarah yang kuat, arsitektur gedung ini pun mendapat sentuhan tradisional Tiongkok. Gedung dengan total ketinggian 508 meter ini memiliki salah satu lift tercepat di dunia. Kecepatan lift dengan desain khusus ini memiliki kecepatan 1010 meter per menitnya. Saat itu, kami menyusuri lantai 89 yang merupakan dek observasi indoor.
Di sini kita bisa melihat Taipei dari ketinggian melalui teropong yang disediakan di dalam ruangan tersebut. Kemudian beranjak ke lantai 91 yaitu dek observasi outdoor, di mana kita bisa melihat panorama Taipei dengan melihat awan yang bergerak serta merasakan sensasi angin yang berhembus kencang di ketinggian ini. Turun ke lantai 88 kami melihat Wind Dumper, yaitu sebuah bola baja raksasa berdiameter 5,5 meter dengan berat mencapai 660 ton. Bola tersebut akan beraksi seperti pendulum yang berfungsi menjaga keseimbangan gedung jika sedang diterpa badai atau gempa. Seperti kita ketahui bahwa Taiwan merupakan salah satu negara yang rawan terhadap gempa dan angin kencang. Oleh karena itu, agar dapat bertahan dari terpaan angin kencang dan gempa yang kerap terjadi, Taipei 101 dirancang untuk memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga diharapkan gedung ini mampu bertahan dari kerusakan dan menjamin kenyamanan dan keselamatan penghuni gedung. Taipei 101 dibuka untuk umum setiap hari dari pukul 9.00 hingga 22.00 dengan tiket masuk $500 Taiwan atau sekitar Rp200.000 untuk satu orang dewasa. Di Taiwan, setiap beberapa kilometer kita dapat menemukan kuil baik yang kecil maupun besar. Ya, berwisata ke negara ini belumlah lengkap rasanya jika belum mengunjungi kuil-kuil yang ada. Salah satu kuil yang kami kunjungi di Taipei dan konon dikatakan sebagai salah satu yang populer di Taiwan adalah Taipei Confucius Temple. Kuil Confucius yang terletak di area Dalongtong, Taipei ini merupakan simbol nyata dari kepercayaan Confucius di Tiongkok. Kuil ini tersebar di berbagai negara Tiongkok yang menganut ajaran Confucius. Dikemukakan bahwa kuil ini merupakan lambang pengabdian masyarakat Taiwan kepada semangat, filosofi, serta ajaran Confucius. Confucius atau juga dikenal sebagai Konghucu atau Kongfuzi, merupakan filsuf Tiongkok yang hidup antara 555 sebelum Masehi hingga 479 sebelum Masehi. Kuil yang memiliki luas sekitar 17.190 meter persegi ini telah menjadi salah satu kuil terbesar di Taipei dan menjadi salah satu tujuan utama wisata sejarah bagi para wisatawan. Kuil ini mengalami berbagai macam rekonstruksi sejak pertama kali dibangun pada tahun 1879 di bawah pemerintahan dinasti Qing. Melalui proses rekonstruksi yang panjang di tahun 1971, kuil ini kembali dibuka untuk umum. Salah satu hal yang ingin ditonjolkan oleh kuil Confucius adalah kesederhanaan. Menurut ajaran Confucius, tidak ada yang boleh memamerkan kehebatan selain sang Confucius. Oleh karena itulah, bangunan ini memiliki ruangan, pintu, serta jendela dengan bentuk yang sederhana dan tidak berbentuk seperti prasasti. Pengunjung dapat mempelajari ajaran-ajaran dari Confucius melalui kaligrafi-kaligrafi yang ada, serta papan keterangan dari sejarah Confucius yang terdapat di sudut-sudut kuil. Disebutkan bahwa selain merupakan tempat beribadah bagi masyarakat Taiwan, kuil yang pada hari Senin ditutup untuk umum ini juga merupakan saksi sejarah dari Taiwan. Kuil ini merupakan saksi jatuh bangunnya Taiwan dari masa ke masa. Taipei Confucius Temple menawarkan kepada pengunjungnya untuk dapat mengeksplorasi kebudayaan, sejarah, serta kepercayaan masyarakat Taiwan. Kuil ini cocok bagi pemirsa yang menyukai suasana tenang, serta ingin menghabiskan waktu untuk memahami ajaran-ajaran sang filsuf Tiongkok tersebut. Dan pemirsa, itulah beberapa destinasi menarik yang tim Spotlight kunjungi di Taipei beberapa waktu lalu. Semoga tayangan tadi menambah referensi bagi Anda yang akan mengunjungi Taiwan ya.